Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan, jurnal yang sudah ditentukan sebelumnya, berdasarkan NIM, yaitu Economic Feasibility Design in Strategic Production Planning Using Real Option Valuation. Jadi untuk jurnal ini didasarkan pada ketidakpastian, perencanaan produksi yang volatilitasnya sangat cukup tinggi. Jadi untuk metodologi sendiri dilakukan pendekatan dengan ROV, Real Option Valuation, dan juga pemodelan, lattice model. Lattice model sendiri sebenarnya digambarkan sebagai, bentuk gambaran untuk menggambarkan, perencanaan di masa depan. Dari jurnal tersebut juga kita, eee, hal-hal yang bisa kita petik yaitu terkait dengan, kesesuaian metodologi ini, yaitu dengan ROV dan juga, lattice model dalam, mengevaluasi fleksibilitas, desain produksi. Di sini sebenarnya sangat berguna ya karena, bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi, forecasting di masa depan, tentunya untuk melakukan, penyesuaian produksi, perluasan dan juga, pengurangan, kapasitas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metodologi ini digunakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, serta efisiensi terhadap kos, biaya, dan juga waktu. Untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama itu melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan ketidakpastian utama dan juga dampaknya seperti apa. Lalu yang kedua terkait dengan, membentuk, lattice model, seperti membentuk, beberapa skenario atau clustering di masa depan, bentuknya nanti seperti clustering-clustering. Lalu yang ketiga, itu identifikasi ukuran fleksibilitas melalui literatur dan masukan, pakar dan penjaringan berbasis NPV. Dan pada akhirnya nanti terakhir akan, eee menghasilkan, rekomendasi ukuran fleksibilitas yang paling ekonomis, beserta, nilai-nilainya. Pada jurnal ini, jika diimplementasikan di kondisi aktual itu, pastinya akan menemukan beberapa obstacle. Yang pertama, karena sifatnya data yang dibutuhkan itu adalah time series, pertama kita harus, memastikan bahwasannya, data tersebut itu, apa namanya, eee bersih dari berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan bias ya. Jadi, kualitas dari datanya tersebut memang harus sangat dipertimbangkan dan juga dijaga, karena agar, keakuratan dari fleksibilitas sendiri itu bisa, ukuran dari fleksibilitas sendiri bisa kita, bisa tepat sasaran dalam prediksinya. Lalu juga jangka waktu yang sangat panjang, itu harus dipertimbangkan karena agar, agar agar, rekomendasi itu ketepatannya itu tidak menurun seiring dengan, waktu yang sangat panjang. Lalu karena, apa namanya, metode ini bisa dijadikan standar dan standarnya itu mungkin memerlukan SOP yang sangat ketat, kebutuhan terhadap pergantian proses atau infrastrukturnya sendiri itu jadi sangat dipertimbangkan. Karena, kita harus melakukan berbagai macam analisa seperti, downtime yang berapa lama, layout produksi seperti apa, mau buat buffer stoknya seberapa sebelum adanya, perubahan proses. Lalu juga pastinya ada pertimbangan terkait dengan investasi, entah investasi di, fasilitas maupun area warehouse ya. Lalu, diperlukan clear communication, berbagai macam departemen dan juga pemangku jabatan. Lalu ada beberapa regulasi yang harus kita taati dan juga standar yang harus kita terus follow karena agar tidak mengakibatkan dampak yang, besar. Lalu juga ada, apa namanya, safety yang harus tetap kita patuhi.
Dari jurnal ini juga, apa namanya, sebentar saya izin lihat dulu pertanyaannya itu terkait dengan, perbaruan dan perbaikan yang dapat dihasilkan bila, dibandingkan dengan, metode teori yang telah kita pelajari ya. Jadi, eee, perbaikannya adalah terkait dengan, misal saya coba bandingkan dengan lean manufacturing. Kebetulan di kantor juga saya menggunakan, apa namanya, lean manufacturing juga dari Toyota. Fokusnya adalah lean manufacturing mungkin berpusat pada pengurangan atau pemborosan, pada saat proses maupun ya intinya adalah efisiensi operasional. Kita mengurangi, muda atau, hal atau uang atau hal yang tidak diperlukan seperti ya, efisiensi proses dan lain-lain. Kita sangat menghindari, muda yang berjatuhan di lantai atau uang-uang yang berjatuhan di lantai. Tapi untuk pemodelan ini, lattice model atau ROP, kombinasi lattice model dan juga ROP ini sebenarnya menambahkan dimensi finansial dan juga strategis dengan memberikan beberapa opsi. Lalu, saat ketidakpastian yang sangat tinggi, itu sangat berguna sekali untuk metode ini karena sifatnya sangat volatile, itu juga nanti berakibat pada energi, biaya, dan lain-lain. Karena dari awal pakai metode ini, jadi secara perencanaan annual plan sudah, dilakukan, costing yang, cukup mumpuni. Lalu juga fleksibilitasnya juga sangat tinggi ya, karena memang, metode ini melakukan beberapa opsi, memberikan beberapa pilihan opsi. Eee, Mungkin itu saja dari saya sebelumnya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam.